Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risha Novia Ramadhani, NPM 1951040413. Saya berasal dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Prodi Manajemen Bisnis Syariah 19. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang strategi mempertahankan bisnis pada masa pandemi 19 ini. Strategi mempertahankan bisnis di tengah pandemi COVID-19. Pandemi COVID-19 yang menyerang dunia, termasuk Indonesia, mengubah kebiasaan dan gaya hidup masyarakat. Sesuai dengan anjuran pemerintah, masyarakat melakukan social distancing, di mana masyarakat dihimbau untuk tidak pergi ke tempat yang ramai dan selalu menjaga jarak aman. Akhirnya, pusat pembelanjaan ditutup, masyarakat sudah beraktivitas dari rumah. Permintaan menurun, dan kebanyakan bisnis tidak dapat beroperasi seperti biasanya. Dalam situasi ini, pelaku usaha perlu memutar otak mampu menjaga bisnis tetap stabil saat permintaan sedang menurun. Nah, agar dapat menyusun strategi yang tepat untuk bisnis kalian, di sini saya akan memberikan tips agar usaha kalian bertahan di tengah pandemi 19 ini. Yang pertama adalah strategi marketing. Untuk mempertahankan bisnis kalian di tengah pandemi, kali ini perlu adanya strategi yang baru bagi UKM yang belum menggunakan atau memaksimalkan media sosial dalam memasarkan bisnis yang sedang dikerjakan. Dengan manfaat dan memaksimalkan media sosial, dapat membantu pendapatan yang menurun di tengah bantuan sosial berskala besar. Selain menggunakan media sosial dalam memasarkan produk yang kita jual, perlu juga adanya usaha untuk memperhatikan pelayanan dan juga empati. Pelayanan dan empati yang dimaksud di sini bukan cuma sekadar pelayanan servis yang baik, melainkan pelayanan untuk memberikan informasi dari keadaan terkini dan memberikan konten edukasi, hiburan, maupun optimisme, dan tak lupa untuk berbagi. Yang kedua adalah mengatur cash flow. Dalam situasi dan keadaan seperti ini, mengatur cash flow merupakan hal yang harus diperhatikan oleh para pelaku UKM agar bisa bertahan dan memiliki cash flow yang senantiasa positif. Supaya memudahkan mengatur cash flow, maka ada beberapa hal pola pengeluaran yang berkaitan dengan biaya operasional bisnis. Biaya kewajiban yang berkaitan dengan biaya kewajiban seperti upah karyawan, kebutuhan sekunder bisnis. Usaha agar bisnis senantiasa memiliki cash flow yang positif di tengah pandemi seperti ini, yaitu dengan memangkas biaya yang tidak perlu dan mengalokasikan untuk kebutuhan operasional bisnis agar tetap bertahan dalam masa pandemi. Yang ketiga adalah memproyeksikan kemungkinan resiko terburuk dan membuat rencana bisnis terbaru. Untuk memproyeksikan menghadapi potensi kemungkinan resiko terburuk yang terjadi akibat virus corona terhadap bisnis, yaitu perlu adanya analisa seperti melihat pencatatan selama beberapa periode, apakah cash flow mengalami positif dan mampu bertahan selama pandemi, atau cash flow negatif. Apabila terjadi resiko terbesar seperti resiko terburuk, maka langkah berikutnya adalah membuat rencana bisnis terbaru dengan melihat kebutuhan dan kemampuan daya beli calon konsumen di tengah pandemi saat ini. Yang keempat itu adalah kreatif melihat peluang bisnis. Pada dasarnya, berbisnis berarti menjual solusi permasalahan yang dialami konsumen kalian.
Saat permintaan turun, artinya solusi yang ditawarkan bisnis Anda sudah tidak relevan dengan kebutuhan konsumen. Untuk mencari ide, kalian dapat memulai dengan mempertanyakan bagaimana pandemi COVID-19 mempengaruhi konsumen, masalah apa yang ditimbulkan, dan apa solusi atas masalah tersebut. Dan yang kelima adalah ikut tren belanja konsumen. Perilaku belanja konsumen di Indonesia saat terjadi pandemi COVID-19 tentu berubah karena konsumen tidak banyak beraktivitas di luar rumah. Aktivitas belanja turut dilakukan dari rumah. Konsumen ingin mendapatkan produk berkualitas yang terjaga bersih dan keamanannya tanpa berkualitas tanpa keluar rumah. Kalian juga bisa memanfaatkan layanan pengiriman makanan dan barang agar tetap bisa menjangkau konsumen Anda. Intinya, pantau terus perilaku dan keinginan konsumen dan sesuaikan model bisnis jika dibutuhkan. Sekian, terima kasih. Mohon maaf jika ada kesalahan. Saya mohon ampun. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.